Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Arika Putra dan Muhammad Naufal Sugiarto. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ijtihad, sumber pengembangan hukum Islam. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah definisi ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad pun disebut mujtahid. Menurut Mahmud Saitul berpendapat bahwa ijtihad atau yang biasa disebut ar-ra'yu mencakup dua pengertian. Yang pertama, penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadits. Materi kedua adalah tujuan dan fungsi ijtihad. Adanya ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan waktu tertentu. Adapun fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Quran dan hadis. Meski Al-Quran diturunkan secara sempurna dan lengkap, bukan berarti kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran dan hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar-dasar hukum ijtihad. Dasar-dasar hukum ijtihad dibagi menjadi tiga, yaitu pertama Al-Quran. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sudahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala di atas, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Yang kedua adalah al-hadis. Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat dua pahala. Pahala melakukan ijtihad dan pahala melakukan kebenaran atau hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia hanya mendapat satu pahala, yaitu pahala melakukan ijtihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus menjadi hakim di Yaman. Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Mu'adz bin Jabal, kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya,
Apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya, Mu'adz? Mu'adz pun menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika kamu itu tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, kamu akan melakukan apa, Mu'adz? Mu'adz pun menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya, jika kasusnya tidak terdapat dalam sunnah Rasul dan Al-Quran, maka Mu'adz pun menjawab, saya akan beristihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangan beliau, seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah ijma. Umat Islam dan berbagai ambiannya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah kaum hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang dilontarkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Kedua, akal kita pun diwajibkan untuk melaksanakan ijtihad, karena sebagian besar dalil-dalil hukum syariah praktis adalah bersifat zani dan menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nassnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syariahnya dengan menggunakan salah satu cara istidlal. Oleh karena syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain selain ijtihad. Di kedudukan ijtihad, berbeda dengan Al-Quran dan hadis, ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan berikut. 1. Pada dasarnya, yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut, sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif, maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif. Suatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad mungkin berlaku bagi seorang, tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk masa atau tempat, tapi tidak berlaku pada masa atau tempat yang lain. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan ibadah madhah murni, sebab urusan ibadah madhah hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sugiarto dari kelas DG1D. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Khori. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma. Ijma adalah salah satu jenis ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan bersama ini tentu saja tidak begitu saja dilakukan. Semua harus bersumber pada Al-Quran dan juga pada hadis. Hasil ijtihad ini sering kita sebut sebagai fatwa. Dan fatwa inilah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Kesepakatan dari para ulama ini tentu saja merupakan hasil akhir dan berbagai diskusi yang telah dilakukan, sehingga semestinya tidak mengandung pertentangan lagi. Seterusnya ada kias. Kias adalah salah satu macam ijtihad adalah kias, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada di dalam sumber agama Al-Quran dan hadis. Bila masalah yang sedang dihadapi dengan mirip
dengan yang ada dalam kitab suci maupun hadis, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi di zaman sekarang dengan yang terjadi pada zaman masa lalu. Disinilah sebenarnya kenapa seorang mustahid atau yang melakukan istihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-masalah lain yang terkait dengannya. Terusnya ada istihsan. Istihsan adalah salah satu macam istihad yang dilakukan oleh pemuda agama untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Istihad ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu permasalahan dan kemudian dia menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum, ini bisa jadi pada akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang tidak sepakat. Seterusnya ada istihab. Upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Namun bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat mengubah ketetapan tersebut, maka hukum yang semula ditetapkan bisa diganti, asalkan semuanya masih dalam koridor yang agama Islam yang benar. Terusnya ada maslahah mursalah. Salah satu dari macam istihad yang juga dilakukan untuk kepentingan umat adalah maslahah mursalah. Jenis istihad ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. Terusnya ada urf. Istihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan masyarakat kita. Istihad ini adalah yang menetapkan apakah adat tersebut dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, maka tidak boleh dilaksanakan. Namun, bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus ditinggalkan. Yang F. Objek istihad. Menurut Imam Ghazali, objek istihad adalah setiap hukum syar'i yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan istihad terbagi dalam dua bagian. Syarat yang tidak boleh dijadikan lapangan istihad yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil qat'i seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam atau haram berzina, mencuri, dan lain-lain. Syariat yang bisa dijadikan lapangan istihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat jani serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma para ulama. Yang G. Syarat-syarat mustahid. Untuk menghindari kesalahan dan jebakan dalam beristihad dibutuhkan kejujuran intelektual, ikhlas, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk masalah istihad. Pintu istihad selalu terbuka pada setiap masa. Dengan perkembangan istihad selalu diperlukan akhir-akhir ini. Sebagian cendekiawan Islam berhak dan mau beristihad tanpa melihat kesulitan. Proses istihad. Masalah istihad sebenarnya bukan masalah mau atau tidak mau, tetapi persoalan mampu atau tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk beristihad mengundang bahaya, sebab untuk melakukan istihad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa membawa ke derajat mustahid. Adapun syarat-syarat istihad yang hampir selalu disebut-sebut oleh para ulama ushul ialah syarat-syarat berkenaan dengan soal keilmuan.
yaitu: 1. Menguasai bahasa Arab. Di kalangan ulama usul telah ada kesepakatan tentang mutlaknya seorang mujtahid mengetahui menguasai bahasa Arab dengan berbagai aspek seperti wahyu, sya'raf, balagah, dan lain-lain. Persyaratan ini sangat penting karena orientasi pertama seorang mujtahid adalah memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, notabene keduanya bahasa Arab. Dalam masalah penguasaan bahasa Arab, Al-Ghazali memberikan batasan tentang kadar yang harus diketahui oleh mujtahid, yakni mampu mengetahui kitab pembicaraan, bangsa Arab, dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui nas-nas Al-Quran. Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan ayat-ayat menyebutkan hukum-hukum tersebut, serta cara-cara mengambil atau memetik hukumnya itu dari ayatnya. Berdasarkan inilah mujtahid mengistimbatkan hukum. Akan tetapi, apakah seorang mujtahid harus hafal seluruh Al-Quran yang terdiri atas 30 juz dan 114 surat tersebut? Di kalangan ahli ijtihad terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan semacam itu. Imam Syafi'i konon diberitakan sebagai salah satu ulama yang mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh Al-Quran. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan keharusan semacam itu, akan tetapi menganggap cukup hanya dengan mengetahui ayat-ayat hukum, sehingga kapan dan di mana perlu, mujtahid dapat merujuk kepadanya. Imam Ghazali, salah seorang dari kalangan mazhab Syafi'i yang tidak mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada mengetahui tentang sunnah. Seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukumnya syar'i yang disebut oleh sunnah Nabi. Sekiranya mujtahid mampu menghadirkan sunnah yang menyebutkan hukum pada setiap bab dari perbuatan mukallaf, mengetahui peringkat sanadnya dari segi kesahihannya atau kedaifannya dalam periwayatan. Persyaratan ini dipandang penting bagi mujtahid antara lain karena mengingat fungsi hadis termasuk di dalam hadis-hadis hukum sebagai penjelasan mubayyin Al-Quran. Mengetahui segi-segi kias. Mujtahid harus mengetahui tentang ilat dan hikmah pembentukan hukum yang karenanya hukum disyariatkan, mengetahui jalur-jalur yang dipergunakan oleh syari untuk mengetahui ilat hukumnya. Mujtahid juga harus mengetahui terhadap ihwal manusia dan muamalah mereka, sehingga mujtahid dapat mengetahui suatu khusus yang tidak ada nasnya yang terbukti ilat hukumnya, dan juga harus mengetahui tentang keselamatan manusia dan adat istiadat mereka, serta suatu yang menjadi perantara kepada kebaikan dan keburukan mereka. Tingkatan mujtahid. Menurut sarjana usul fikih, hanya orang-orang yang memenuhi syarat tersebut yang berhak menyandang predikat mujtahid. Namun, mereka membedakan derajat mujtahid ke dalam beberapa martabat dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Beberapa tingkatan mujtahid itu adalah: 1. Mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya yang terpokok di Al-Quran dan Sunnah, dan dalam mengistimbahkan hukum mujtahid
mempunyai dasar-dasar istimbat sendiri, tidak mengikuti istimbat orang lain. Mustahid mustakil ini lazim disebut dengan istilah mustahid mutlak. 2. Mustahid muntasib, yaitu mustahid yang dalam mengistimbatkan hukum mengikuti memilih usul istimbat imam mazhab tertentu, walaupun dalam masalah-masalah furu dia berbeda pendapat dengan imamnya. 3. Mustahid mazhab, yaitu mustahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah usul maupun furu. Kalaupun dia melakukan istihadnya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari imam mazhab yang dianutnya. 4. Mustahid murazi, yaitu mustahid yang tidak mengistimbatkan hukum-hukum furu, apalagi hukum asal. Akan tetapi, dia hanya membandingkan beberapa pendapat mustahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang yang paling kuat. 5. Mustahid mustadil, yaitu ulama yang tidak melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan mana yang patut dipegang diikuti tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.